Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan dipermudah segala usahanya. Di video kali ini, gua mau bahas komik manhwa berjudul I Became a Tyrant of the Divine Tower, di mana kisah ini bercerita tentang seorang gamer yang berhasil menamatkan game tersulit di dunia. Dan dia adalah orang pertama, mungkin satu-satunya yang menamatkan setelah game itu rilis 10 tahun lamanya. Lalu kejadian aneh menimpanya, jiwa si gamer terserap masuk ke dalam game itu sendiri. Dan di video kali ini cerita melanjutkan di part sebelumnya, di mana setelah As mengaktifkan skill mata Sharingannya, seakan-akan waktu berhenti sementara. Lalu ia menerima notifikasi jika skill matanya itu telah mengunci target sebanyak 12 orang. Namun jika As memberi komando secara kompleks, maka kemungkinan besar skillnya akan gagal. Ia berpikir untuk memberi komando sederhana yang memberi As dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian As mulai memberi mereka perintah untuk berbalik badan. Skill matanya mulai bereaksi. Namun skill itu membandingkan jumlah cakra pengguna dan jumlah cakra target, di mana hasil akhirnya jumlah cakra As hanya mampu mengendalikan 7 dari 12 target sebelumnya. Beberapa orang yang terkena genjutsu mulai mengikuti komando yang diberikan As untuk berbalik badan, membuat Clone terkejut dengan apa yang terjadi. Karena itu, kali pertama As menggunakan skill matanya, tubuhnya yang belum terbiasa cukup kewalahan. Darah mulai keluar dari hidungnya. Melihat itu, Lukas mengkhawatirkan As, tapi As berkata untuk tidak mengkhawatirkannya karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu mereka harus segera kabur dari tempat itu melalui gate teleportasi. Lukas kemudian membuka jalan agar mereka dapat melarikan diri. Clone berasumsi apa yang terjadi kepada anak buahnya itu adalah skill mind control. Ia tidak menyangka keadaannya akan semenarik itu. Ia pun mulai menginstruksikan anak buahnya menembaki As dan yang lainnya. "Jangan biarkan mereka kabur, cepat tembak mereka," kata Clone kepada anak buahnya. Ratusan anak panah mulai menghujani jalur pelarian As. Evalin dengan sigap menghalau semua panah yang mengarah ke arah mereka dengan tameng dan menghalau sisanya dengan tombak. "Kerja bagus, wahai karakter SSR ku," ucap As kepada Evalin. Musuh tidak tinggal diam. Mereka mulai menembakkan meriam untuk menjegal targetnya melarikan diri. Kemudian As meminta Demian untuk menghalau meriam itu dengan tembakannya. Dan cara itu benar-benar berhasil. As dan yang lainnya hampir sampai di portal. Keadaan itu membuat As cukup tenang. Mereka bisa mundur dengan aman lalu menyiapkan serangan balasan. Akan tetapi, Clone berkata, "Tidak semudah itu, Ferguson." Lalu para mage dari kelompok Clone mulai beraksi. Sihir api dan angin dipadukan menjadi badai api yang membuat kerusakan cukup parah dibandingkan dengan tembakan meriam. Dua serangan mage itu pun mengarah ke arah As. Di sana As hanya terdiam, pikirannya kacau. Ia merasa sudah tidak ada waktu untuk menghentikan serangan itu. Akan tetapi, seperti ingin menebus kesalahannya, Jupiter maju ke depan menahan kedua serangan magic itu dengan kekuatan magicnya. Tabrakan dari ketiga kekuatan magic itu mengguncang langit. Nampaknya fisik Jupiter yang sudah menua membuat daya tahan tubuhnya berkurang. Darah mulai keluar dari matanya. Tubuhnya sudah tidak mampu menahan kekuatan yang begitu besar. "Saya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, Yang Mulia. Cepat lari!" teriak Jupiter kepada As. Walau merasa khawatir dengan keadaan Jupiter, tetapi beban misi yang dipikul As cukup besar. As mempercayakan garis depan kepada Jupiter. Ia berjanji secepat mungkin membuka portal untuk mereka bisa melarikan diri. Setelah As berhasil membuka portal, satu persatu partinya mulai masuk ke dalam portal. Terlihat Jupiter mengalami cedera cukup parah hingga harus dipopong oleh Demian. Dari kejauhan, Clone dan kawanannya berhenti menyerang. Mereka tahu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menghentikan pelarian As dan yang lainnya. As tidak tahu apa yang sedang dipikirkan pria bertopeng itu. Yang jelas, senyuman yang terukir di wajah topeng itu sangat mengganggunya.
Tunggu saja pembalasanku, dasar sialan. Aku akan kembali lalu mengalahkanmu dengan telak. Gumam As yang nampak kesal. Ucapan itu sangat klise, tapi ia tidak bisa pergi tanpa mengatakan itu. Dari eksplorasi itu, hanya Demian dan Evelyn yang tidak mendapatkan kenaikan level. Dan karakter yang terluka parah adalah Jupiter. Singkat cerita, setelah mereka berhasil melarikan diri dari kepungan musuh, di sore hari di pusat kota Crossroad, terlihat As duduk termenung. Ia memikirkan masa depan yang terjadi. Apa mereka harus bertempur dengan manusia lain untuk menyelamatkan umat manusia? Dalam hatinya terus bertanya, apa kita perlu membunuh sebagian umat manusia juga? Selama main game itu, As selalu membunuh NPC musuh tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tapi saat ini bukan soal player versus komputer atau player versus player. Saat ini As berada di dunia nyata. Kemudian Shin beralih memperlihatkan Jupiter sedang dalam perawatan. Kondisinya sangat buruk diakibatkan oleh trauma penggunaan magic berlebihan. Kondisi itu sangat berbahaya, di mana magic mengalir secara berantakan dan memakan tubuh penggunanya. Jupiter mungkin saja tidak bisa menggunakan magic lagi selama sisa hidupnya. Dia harus beristirahat dalam jangka waktu yang lama. Jupiter ada kekuatan utama di stake yang akan datang. As merasa terpukul karena mengalami kesialan seperti itu. As merasa bersalah. Jupiter memaksakan dirinya karena sebelumnya sikap As terlalu keras kepadanya saat Red Golden Lover Jupiter aktif. Setelah berbincang soal kondisi kesehatan Jupiter dengan Sentes, As keluar dan bertemu dengan rekan partinya. Mereka hanya mengalami luka ringan. Saat mereka bertanya soal keadaan Jupiter, As memberitahu jika Jupiter terluka cukup parah. Dia tidak akan bisa bertempur untuk beberapa waktu. Tapi menurut As, mereka harus bersyukur bahwa lukanya tidak lebih parah. Karena jika bukan karena Jupiter, mereka semua sudah mati. Mendengar itu, raut wajah Lucas, Evelyn, dan Demian sangat murung. Mendapati musuh misterius di dalam dungeon dan seorang kawan mereka yang terluka parah. As sebagai pemimpin mencoba mengangkat semangat mereka kembali dengan berkata, "Kalian harus tahu, aku akan memberikan bogem mentah ke orang-orang itu karena mereka berani menyentuh Pangeran As. Dan partinya mereka harus membayar harga yang setimpal." Tapi dalam hatinya As keberatan untuk membunuh mereka. Pokoknya ia akan membalas setara dengan perbuatan mereka kepadanya. Tetapi As tidak akan melakukan itu sekarang karena saat ini ia harus mempersiapkan stake keempat. Setelah itu ia berjanji akan menghajar mereka. Karena balas dendam paling baik dilakukan di akhir, secara rasional, terkalkulasi dengan pedang yang terasah dan peluru yang sudah disiapkan. Ia akan menghabisi mereka sekaligus. Jadi As meminta partinya untuk beristirahat total agar tubuh mereka fit saat menghadapi pertempuran selanjutnya. Setelah itu As kembali ke rumahnya dalam keadaan riot mastaka karena kartu As yang dalam pertempuran melawan Gargoyle terluka cukup parah. Ia berpikir apa harus mengganti Jupiter dengan Lily. Tapi Lily bukanlah tipe mage yang mempunyai area serang yang luas seperti Jupiter. Di tengah kepusingan itu, dari belakang terlihat si Direktur Aider berlari seedan-edannya. Ia nampak tergesa-gesa hingga tidak bisa ngerem. Akhirnya As memberikan Aider rem manual. "Direktur sialan, kemana saja kau? Aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah kau berbuat malasan?" ucap As dengan nada marah. Aider menjawab jika ia tidak bersantai. Ia tetap menjalankan tugasnya merawat kota. Tapi itu bukan hal yang penting sekarang katanya. Aider berkata jika stake ini adalah event terburuk sejauh ini. As berpikir masalah itu memburuk karena Jupiter sebagai kekuatan utama di stake ini terluka dan dipastikan tidak bisa ikut bertempur. Akan tetapi bukan itu yang dimaksud Aider. Yang menjadi masalah besarnya adalah para tahanan penjara kabur dari keretanya. Mendengar itu As ulang-ulang, "Tawanan apa maksudmu?" Namun sebelum Aider menjawab, Shin berpindah memperlihatkan masa ketika As berada di rumah sakit sebelumnya. Di sana ia merasakan suasana hati yang dialami Demian sebelumnya saat harus membunuh manusia. Walau mereka musuh, tetapi mereka tetaplah umat manusia. Banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Untuk keselamatan, untuk menyelesaikan stake-nya, apa aku boleh bertempur dengan manusia lain? Apa aku boleh membunuh mereka?
Ketika ngelamun itu, As disadarkan oleh suara Sentes yang memanggilnya. Sentes sangat bersyukur Lukas, Evalin, dan Demian tidak mengalami luka parah. Tapi scene kembali ke masa sekarang. Aider tengah menjelaskan tahanan yang kabur itu merupakan bantuan dari kerajaan. Namun itu membuat As geleng-geleng kepala karena yang dikirim mereka bukanlah prajurit melainkan para narapidana mati. Kemudian ia juga memberi asumsi kelima narapidana itu membajak kereta saat perjalanan menuju Crossroad. Mendengar itu, Aidan memuji As karena pandai menyimpulkan sebuah tragedi. "Ah, si kehead, kesimpulan gundulmu," teriak As yang kesal kepada Aider karena kenapa ia tidak melakukan pencegahan sebelumnya. Aider berdalih di dunia itu ia tidak mempunyai kekuatan. Ia tidak bisa memprediksi masa depan. "Ah, jangan banyak alasan, pasti skill pasifmu bernama tidak becus," kembali As berteriak kepada Aider. Namun begitu, Aider telah mempunyai informasi yang cukup bagus dari kelima narapidana itu. Ia telah meletakkan profil mereka di sistem untuk As dapat melihatnya. Dan ketika As melihat profil mereka di sistem, raut wajahnya berubah 180 derajat. Menurut Aider, jika As dapat memanfaatkan dengan baik, mungkin saja mereka bisa menjadi bala bantuan yang sangat berguna. Setelah melihat profil mereka, As bertekad untuk membujuk mereka bergabung. Ia akan melakukan apapun untuk dapat merekrut mereka. Walau dulunya mereka adalah kriminal keji yang pernah menjadi prajurit kekaisaran, yang lebih penting kemampuan mereka luar biasa. "Jadi Tuan Direktur tidak becus, kuharap kau setidaknya tahu kemana tujuan kabur kelima napi itu." Menurut para saksi mata, para narapidana itu berada di pegunungan. Lokasinya tidak jauh tapi cukup terpencil. Dan sudah diputuskan As akan pergi ke sana pada saat itu juga. Karena sebagai orang yang sama-sama ditendang keluar dari ibu kota, mereka harus mengadakan rapat. Di sebelah utara Crossroad terdapat sebuah pegunungan yang belum terjamah oleh manusia. Semua tanah yang bisa dijadikan ladang pertanian di sebelah utara sudah terisi. Meski tanah utara tidak sebagus tanah selatan, dan pegunungan itu yang belum terjamah oleh manusia menandakan medan area tersebut sangat curam. "Aduh, tempat ini tinggi juga," gumam As yang kelelahan setelah berjalan mendaki gunung. Melihat tuannya kelelahan, Lukas menawarkan diri untuk menggendong As. Tentu saja dengan senang hati As akan menerima tawaran itu. Tapi di belakang, Evalin sebagai kewes terlihat cemberut. "Jangan mataku seperti itu, Junior. Apa kau mau ku gendong juga?" tanya As kepada Evalin yang membuat Evalin salah tingkah. "Hah, kamu mau menggendongku?" Evalin menimpali. "Iya, lalu Lukas menggendongku." Singkat cerita, saat ini As dan rombongannya tengah beristirahat. Seorang kapten yang menjadi pengawal napi meminta maaf karena kelalaiannya membuat As harus repot-repot mengejar mereka yang kabur. Sampai-sampai kapten itu bersujud karena telah membuat kesalahan besar. As kemudian berkata kepadanya untuk tidak bersikap berlebihan karena ia tidak akan memakannya. Evalin menyela pembicaraan mereka. Menurutnya, As telah mencatat sejarah telah melakukan hal-hal gila di ibu kota. Pernyataan Evalin ada benarnya karena As yang sebenarnya sebelum ia masuk ke dunia game itu sangat menggilakan. Kemudian As menanyai si kapten kebenaran para napi itu berlari ke arah pegunungan. Jika benar, As merasa aneh kenapa mereka tidak berlari ke arah yang nyaman. Lalu Evalin memberitahu di daerah pegunungan dihuni oleh para bandit. Sejak dulu mereka sangat sulit ditaklukkan. Bandit gunung merupakan sekelompok orang jahat yang menyerang para pedagang dan warga. Melihat di area tersebut terdapat senjata yang telah rusak dan roda kereta yang berserakan, As merasa di sana ada tanda-tanda kehidupan. Lukas berasumsi jika para napi itu kabur ke sana karena disergap oleh para bandit, dan kemungkinan jika mereka bergabung dengan para bandit juga itu bukanlah cara yang buruk untuk memulai kehidupan baru. "Tidak ada kebohongan dalam laporanmu kan?" tanya As kepada si kapten. Kapten itu menjawab dengan penuh rasa takut. Ia membungkuk seraya berkata kalau tidak ada kebohongan dalam laporannya. Ia tidak berani berbohong kepada Yang Mulia As. Setelah itu pendakian terus berlanjut. Terlihat As begitu sangat kelelahan hingga ia harus merangkak untuk mendaki gunung itu. 10 menit kemudian mereka menemukan sebuah benteng di tengah hutan. Kemungkinan para napi itu berada di dalam sana. Untuk memastikannya, Lukas bersama Evalin berniat memasukinya.
Mereka berdua mulai berjalan ke arah gerbang. Sebelumnya As mengkhawatirkan ketika mereka mendekat akan dihujani anak panah, tapi tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalam bangunan itu. Dan semakin mereka mendekat, bau yang sangat menyengat tercium dari arah bangunan. Lukas bersama Evelyn bersiap menobrak pintu. Ketika pintu didobrak, alangkah rewasnya mereka melihat tumpukan mayat berserakan di sana. Kondisi di sana benar-benar sangat kacau. Mungkin sempat terjadi konflik internal di antara mereka. Tidak lama Lukas menemukan seseorang yang masih hidup di sana. Seseorang itu yang merupakan bagian dari para bandit mulai diinterogasi. As berkata berdasarkan kejahatannya dirinya bisa dihukum gantung atau dijebloskan ke penjara seumur hidup. Si bandit kemudian menjelaskan mereka tidak berbuat kesalahan apa-apa. Mereka hanya mencoba menjarah satu kereta. Kereta yang mereka jarah itu berasal dari ibu kota. Mereka menganggap di dalam sana peti harta. Tetapi saat mereka membukanya ternyata isinya adalah neraka. Dan narapidana itu mulai membantai kawanan bandit itu. Mendengar itu membuat As cukup kesal karena dari keterangan si kapten, para napi itulah yang melarikan diri. Si kapten memalsukan laporannya karena merasa malu. Prajurit kerajaan bisa dikalahkan oleh sekelompok bandit gunung. Kembali ia meminta maaf atas kebohongan yang dia lakukan. Namun untuk kali ini As tidak dapat menerima sikap si kapten. Setelah urusan narapidana ini selesai, ia akan memberi hukuman si kapten sesuai dengan hukuman yang berlaku. Setelah selesai memberi si kapten ceramah, dari belakang Evelyn memanggil As seperti ingin menunjukkan sesuatu. Selamat datang yang mulia dan orang-orang dari Crossroad. Kami berlima telah menantikan kedatangan kalian. Para napi itu telah memborgol diri mereka sendiri, yang padahal mereka mempunyai banyak kesempatan untuk kabur. Salah satu narapidana itu berkata jika mereka tidak ada niatan untuk kabur dari tempat itu, mereka menunggu hukumannya diturunkan secepat mungkin. Melihat salah satu narapidana itu membuat As cukup terkejut. Rambut hijau muda. Hanya ada satu kaum dengan warna rambut itu di game. Mereka terus berkata untuk secepat mungkin mengeksekusi hukumannya. Masih dalam situasi tidak percaya, dalam hatinya As berkata jika ia tidak mau membunuh siapapun. Apa yang membuat As begitu terkejut melihat mereka? Dan dari ras apa mereka? Penasarin dong. Tapi tunggu dulu, kisah lengkapnya kita saksikan di video selanjutnya. Oke lah, mungkin segitu dulu saja pembahasan dari manhwa Project Empire. Terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.